canggih di dunia, bos. Gimana nggak canggih? Lawang tinggal touchscreen aja, langsung keluar deh menu yang kita pilih. Mana harganya murah meriah, super merakyat pula. Makanya warung ini jadi kesayangan sejuta umat, all kalangan. Apalagi sekarang ada cabang yang ruangannya udah ber-AC. Jadi berasa ngewarteg di kafe kan? Hihihi. Walaupun merakyat, tapi jaringan warung Tegal ini udah nasional loh. Cuan total dari seluruh cabang franchise-nya nilainya bisa miliaran rupiah, bos. Gimana enggak? Franchise wartegnya sudah tersebar di 1.200 titik di Nusantara, bos. Gila kan? Fix, kita kudu kenalan dan belajar dari sang pencetus jaringan bisnis warteg super cuan yang modal awalnya didapat dari menjaminkan sertifikat rumah sang mertua ini. Hihihi, menantu kesayangan nih kayaknya. Halo bos, ini warteg kekinian, tinggal touchscreen langsung mengenyangkan Anda. Kalau pengen tahu tentang bisnis saya, tetap di Cuan Bos. Salim dulu, Pak. Walaupun cuma lulusan SD, tapi otak bisnisnya Pak Sayudi nggak kalah sama S3 jurusan bisnis, bos. Warteg yang selama ini kesannya murah dan recehan, ternyata udah punya 1.200 cabang di seluruh Nusantara. Mayoritas sih di Jabodetabek. Sesuai tagline-nya, siap mewartegkan Jabodetabek. Alhasil, gak cuma doi aja yang menikmati hasil usahanya, tapi tetangga kiri kanannya di Tegal, Jawa Tengah juga ikutan makmur karena sebagian besar direkrut jadi pegawai wartegnya Pak Yudi di berbagai lokasi. Super! Ya justru itu motivasi saya, bahwa sekolahan itu bukan penentu, penunjang aja. Orang sekolah tinggi itu penunjang kesuksesan, tapi penentunya bukan. Penentunya tetap diri kita sendiri. Nah, di cabang tertentu bahkan ada 2 jenis ruangan yang bisa dipilih pelanggan, pakai AC dan yang enggak. Selama ini kan rata-rata orang kalau makan yang ber-AC itu menengah ke atas. Saya kan sering makan juga gitu. Kok kenapa sih warteg itu nggak dibikin seperti ini? Apalagi di kalangan perkantoran pasti akan bagus gitu kan. Orang itu nyaman. Cakep banget nih, warteg panas-panas aja yang beli udah ngantri. Apalagi kalau dingin begini. Kebetulan gue suka makanan Indonesia. Pilihannya banyak, rasanya kayak masakan rumah gitu. Terus harganya juga murah di kantong. Wartegnya di sini ada AC-nya. Apalagi nih bos, Pak Sayudi punya cara promo yang unik abis. Coba tebak apaan? Album dangdut, bos. Kreatif amat, Pak. Video klipnya bahkan melibatkan karyawatinya sendiri. Hihi, tarik, Neng. Widih, Raja Dangdut bisa keder nih, Pak. Hihi. Tapi kita emang kudu angkat topi sama perjuangannya Pak Sayudi. Do itu sempat 8 tahun jadi pedagang asongan segala loh, bos. Sampai akhirnya warteg lah yang membukakan pintu rezekinya. Orang kaki 5 tuh digeserin dulu gitu kan. Jadi aku pikir ya nggak enak banget sih jadi orang pinggiran banget gitu kan. Jadi gimana caranya saya kalau punya modal, saya pengen punya warteg yang emang ngontrak ya, tidak di pinggir jalan kayak gitu kan. Saya ngontrak juga masih pakai triplek gitunya bangunannya. Tapi saya punya keinginan bahwa nanti suatu saat kalau saya punya modal ya, kalau saya punya uang, saya akan memperbaiki warteg itu sendiri. Keberuntungan pun datang, apalagi karena Pak Sayudi rajin banget berbagi. Tiap hari Jumat, semua menunya diobral. Ini nih yang banyak dicari orang. Makin ngetop wartegnya, makin membanjir pula orang yang pengen beli franchise-nya. Dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan, puluhan orang investor menanamkan investasinya pada ribuan cabang warteg yang selalu ramai pembeli. Saya suka dengan slogan siap mewartegkan Jabodetabek. Di situ tertera nomor handphone saya di situ. Maksud saya saat itu adalah sebetulnya barangkali ada orang yang istilah mau pesan nasi bok gitu kan, mau ada acara, bisa langsung ke nomor saya. Awalnya cuma itu, tapi lama-lama orang itu nanya, kalau saya pengen punya warteg gimana sih? Yang jelas bos, kesibukan warteg ini nggak ada berhentinya. Bayangin aja, dalam sehari kudu masak antara 40 sampai 60 jenis masakan. Mulai dari sayur, aneka lauk, sampai gorengan. Jadi kita nggak bakal bosen bos. Semua menu dimasak tiap pagi buta dengan bahan segar yang baru diborong di pasar. Juru masaknya diimpor langsung dari Tegal
dan udah lulus training manajemen warung. Saya sarankan semuanya belanja ke masing-masing pasar terdekat aja, yang pasar terdekat tapi yang kayak murah gitu loh Mbak. Itu lebih efisien malahan. Yes, harga boleh murah, mulai 10 ribuan per porsi, tapi kualitas dijamin tinggi. Terus, kudu kreatif memanfaatkan semua bahan, biar nggak ada yang terbuang, bos. Keren banget, Pak. Sekarang nih, total ada 3 brand warteg yang berada dalam kendali kerajaan bisnis warteg Pak Sayudi. Semuanya pakai resep asli dari Tegal. Mitra pun senang karena dalam sehari penjualan tinggi banget, bos. 150 sih lebih, alhamdulillah. Ada per hari? Ada. Gak cuma promo dan marketing konvensional, bos. Jaringan dan koneksinya beneran gak main-main. Pak Sayudi rajin banget memperluas kerjasama, baik dengan swasta maupun lembaga pemerintah. Bahkan, Mas Menteri Sandiaga Uno aja sudah mengakui kelihayan bisnis Pak Yudi. Nggak terhitung penghargaan yang sudah ia sabet. Kesuksesan Pak Sayudi pun membuat pergaulannya berkembang sampai ke artis-artis papan atas. Mulai dari penyanyi senior Camelia Malik, Christina, Irfan Hakim, Raffi Ahmad, sampai sejumlah pejabat negara. Mantap banget, Pak! Makin salut karena Pak Sayudi nggak kehilangan kesederhanaannya. Bersama sang istri, ia tetap menjadi Sayudi yang dulu. Nekat merantau, berjuang dari nol, sampai bisa menikmati kesuksesan sekarang. Pak, bocorin dong, berapa sih omset per cabang wartegnya Bapak ini? Ada yang sebulan 100 juta, ada yang sebulan 150 juta. Tapi itu omset kotor ya. Terus satu hari mau nyari Senin, hari Selasa juga kan, satu tempat aja itu bisa berbeda omsetnya. Gila, 100 jutaan per cabang. Sementara Doi punya 1.200 cabang. Nggak mampu kita ngitungnya, Pak. Kalau pengen ngicip mandi cuan kayak Pak Yudi, catat nih beberapa tipsnya, bos. Saya pengen buka warteg di daerah sini nih. Secara di 1 kilometer saya harus mengamati warteg yang paling bagus di mana. Yang paling bagus ini, paling nggak secara fisik saya menang. Harus ada nilai lebih dari warteg yang sudah ada di situ. Tuh, kudu riset dan pengamatan lapangan, bos. Jadi, persaingan dunia perwartegan tetap sehat. Mantap, Pak. Kalau begini kan, aliran cuan juga nggak bakal tertahan. Dah lah, pokoknya dijamin cuan. Halo bos, kalau kita pengen bisnis kita maju, kita pengen tampil beda, kita harus punya pembeda dengan warteg-warteg yang lain. Selalu berinovasi. Yang penting cuan bos.